menambah pengetahuan ya. Jadi Amang Inang, penderita diabetes itu mudah sekali kena TBC. Hati-hati ya. Jadi harus dikontrol gulanya. Ya, kenapa demikian nanti saya terangkan ya. Nanti kita bahas tentang diabetes ya. Jadi penderita diabetes itu hati-hati. Harus dikontrol gulanya. Nih Inang ini juga gula ya. Kenapa saya terangkan begini? Karena banyak orang penderita diabetes kena TBC. Jadi harus hati-hati ya. Tapi yang untuk hipertensi bisa menambah pengetahuan. Karena Inang ini juga suaminya diabetes. Ya bisa. Nanti dikasih tahu ke suami Inang ini ya. Karena ada pasien saya juga yang diabetes kena TBC. Penyebabnya karena diabetes. Jadi kalau diabetes itu imunnya itu turun kalau gulanya tidak normal. Kalau tinggi, ya. Jadi Amang Inang, TBC itu kalau misalnya TBC ditambah diabetes, jadi ada dua penyakit. Dia komorbid. Komorbid itu angka kematiannya bisa tinggi. Lebih tinggi kalau hanya diabetes saja dibandingkan yang ada diabetesnya ada TBC-nya. Sedangkan orang yang kena TBC aja berbahaya, apalagi dua-duanya. Karena orang yang diabetes itu kalau misalnya gulanya tinggi disertai TBC, susah sembuhnya, susah sembuh. TBC itu adalah, ini kalau TBC aja ya, penyakit infeksi yang mortalitas dan morbiditasnya tinggi. Mortalitas itu angka kematian dan angka kesakitan. Jadi mortalitas itu mati ya. Ini morbiditas itu kesakitan. Jadi seperti kita negara berkembang Amang Inang. TBC ini di sekeliling kita itu banyak TBC ini. Kita karena imunnya kuat aja. Imunnya kuat, jadi kita nggak kena TBC yang di sini ya. Tapi yang imunnya rendah mudah kena. Ya. Nah, TBC itu masih tinggi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Peringkat kalau nggak salah peringkat ketiga di dunia. Ya, kalau TBC. Kalau luar negeri Amang Inang tidak ada lagi TBC. Negara-negara maju tidak ada lagi. Jadi saya waktu dulu kedokteran ya, orang luar negeri khusus datang ke Indonesia untuk belajar TBC. Kenapa? Karena mereka tahu TBC itu hanya di teori aja, nggak pernah dia lihat langsung penyakit TBC seperti apa. Karena di sana nggak ada namanya TBC. Karena di sana justru penyakitnya apa? Kegemukan, hipertensi yang tidak menular. Jadi mereka datang khusus untuk mengetahui seperti apa penyakit TBC. Karena hanya di textbook, tidak pernah dia lihat langsung. Kalau di sini banyak sekali kan, Amang Inang, ya? Ada nggak? Dia tetangga Manang Aha. Dongan, nah TBC, adong? Hah? Ada kan? Nah. Sementara itu diabetes juga merupakan epidemi global. Seluruh dunia kena, seluruh dunia ya. Bukan hanya negara berkembang tapi juga negara maju. Nah nanti kalau digabungkan ada diabetes dengan TBC maka menjadi beban negara kan. Makanya kalau TBC itu, kenapa beban negara? Karena memang ditanggung oleh pemerintah gratis. Semakin banyak penderita TBC, beban negara untuk mengeluarkan biaya TBC, obat TBC itu makin tinggi kan, karena gratis dia. Ya. Nah, salah satu negara beban TBC tertinggi di dunia adalah Indonesia. Amang Inang bayangkan ini, dari 100.000 penduduk yang kena TBC itu 316. Tinggi nggak? Kalau kita bagi ini anggap aja 1.000 orang, dari 1.000 orang ada 3 orang yang kena, ya kan? Terus penurunan kasusnya ini apalagi terjadi penurunan karena apa? Sebenarnya karena tidak ada data waktu itu pada saat pandemi ya. Kasus terbanyak adalah umur segini Amang Inang.
paling banyak di umur 45 sampai 54 tahun. Ya, paling banyak. Nah, Indonesia juga negara ke-7 dengan penderita diabetes terbanyak. Jadi udah tertinggi penyakit menular, TBC, tertinggi pula diabetes. Jadi kita tertingginya penyakit, bukan yang lain-lain. Ya? Oke. Nah, apa hubungannya TBC dengan diabetes? Ini yang mau saya bahas ya. Publikasi ilmiah telah menunjukkan adanya hubungan antara diabetes dan perkembangan penyakit tuberkulosis. Diabetes itu dapat meningkatkan terjadinya resiko tuberkulosis. Ini bagi pasien yang kadar gulanya tidak normal, dia tinggi. Tapi kalau Inang ini kan semua rata-rata udah normal belum? Udah normal belum, Sin? Siapa yang tinggi? Dia si Cynthia. Itu. Tadi kan puasa. Siapa yang di atas 140? Diabetes nak? Di atas 140 nanti datang lagi sama aku. Kenapa nih? Karena nanti kalau kena TBC lebih repot lagi nih. Ya? Nanti dosisnya coba diubah, mungkin ditambah lagi ya. Kalau misalnya sudah kena TBC, jadi Amang Inang gini, yang diabetes yang kadar gula darahnya tinggi bisa kena TBC. Orang yang diabetes sudah kena TBC, penyembuhannya lebih sulit. Jadi jangan sampai kena, ya. Jadi TBC itu dapat memperburuk kadar gulanya, itu lebih tidak terkendali kalau udah kena TBC, ya. Amang Inang tahu nggak TBC? Nanti ku bilang TBC nggak ada yang ngerti. Apa itu coba, Inang? TBC itu apa? Ya, kayak gimana ciri-cirinya? Di botol dong. Penyakit paru-paru, batuknya lebih dari 2 minggu. Ada keringat malam. Berat badan sulit naik. Udah banyak makan tapi nggak naik-naik berat badannya. Itu. Jadi molodongan adongna, batuk lebih dari 2 minggu. Penurunan berat badan, keringat malam. Padahal udara dingin tapi dia berkeringat, nah itu TBC. Penderita diabetes yang tidak terkontrol gula darahnya, imunnya rendah. Inang jadi batuk. Jadi takut ya. Jadi kalau orang yang kena diabetes, yang tidak terkontrol gulanya, imunnya turun. Imunnya turun, jadi kalau ada penyakit itu, jadi sehingga mudah terkena TBC. Penderita diabetes yang tidak terkontrol gulanya dan mempunyai penyakit TBC, ini jadi diabetes ditambah dia kena TBC akan sulit melawan kuman TBC. Jadi jangan sampai kena, makanya saya bilang Amang Inang ini yang kadar gulanya tinggi, hati-hati nanti kena TBC, udah lebih repot lagi. Sedangkan orang tanpa diabetes saja dengan TBC angka kematiannya tinggi, apalagi dua-duanya kena. Ya? Kok jadi batuk semua? Oke, Amang Inang ini kesimpulannya ya. Ini singkat aja kita penyuluhannya. Diabetes itu dapat meningkatkan gagal terapi. Maksudnya gini Amang Inang, orang yang diabetes dengan TBC, pengobatan diabetesnya bisa gagal. Karena dia sulit diturunkan gulanya. Dan TBC-nya pun sulit untuk disembuhkan. Jadi dari diabetes susah disembuhkan, TBC-nya juga sulit disembuhkan ya. Makanya hati-hati. Diabetes ditambah TBC dapat meningkatkan angka kematian dan bisa relapse, itu artinya Amang Inang dia misalnya sudah sembuh TBC-nya, tapi dia kumat lagi. Itu biasa yang diabetes itu bisa kena lagi TBC. Udah 1 kali dia kena TBC, kena lagi. Ya. Makanya diabetes itu hati-hati Amang Inang yang kena diabetes ya. Jadi jangan takut ini yang penderita diabetes, asal dikontrol aja gulanya.
Bosa sudah batuk kon. Tapi dari tadi pertama nggak ada yang batuk, tiba-tiba ada batuk. Penderita diabetes mempunyai kadar gula yang terkontrol. Jadi gini ya Mang Inang ya, penderita diabetes kadar gulanya harus terkontrol supaya tidak kena TBC. Makanya orang yang TBC itu selalu dicek kadar gulanya. Misalnya ada pasien TBC datang sama saya, pasien baru, langsung saya cek TBC-nya. Karena terapinya berbeda Mang Inang. Kalau misalnya ada penderita TBC datang, penderita ketahuan TBC, kita cek gulanya. Ternyata gulanya tinggi. Pengobatan TBC-nya tidak 6 bulan. Kalau 6 bulan itu hanya TBC. 9 bulan. Kalau yang diabetes tambah penyakit TBC. 9 bulan, jadi terapinya berbeda. Jadi setiap TBC dicek gulanya, kadar gulanya. Pertama kali datang dia. Tapi selanjutnya enggak. Kalau normal udah pasti dia tidak kena diabetes. Sebaliknya juga penderita diabetes, kalau ada batuk lama, Mang Inang siapa yang diabetes? Nah, ingat-ingat kalau ada batuk lama lebih dari 2 minggu, keringat malam, penurunan berat badan, curiga TBC. Ya, hati-hati. Lebih 2 minggu biasanya tidak ada fase sembuh. Bisa kadang-kadang kan lama kita batuk kan, misalnya batuk 1 minggu, ada sembuh 2 hari, itu bukan TBC. Terus batuk lagi 2 minggu, enggak, bukan itu TBC. Kalau TBC itu batuk lebih dari 2 minggu tanpa fase sembuh. Itu jangan takut nanti kalau yang penderita diabetes datang ke aku, mana tahu aku TBC, dok katanya gitu, enggak. Jadi kalau batuknya itu tidak berhenti selama 2 minggu ya, tidak ada fase sembuh. Dan anjuran aku kalau yang diabetesnya tidak terkontrol harus sering pakai masker. Karena imunnya kan rendah. Jadi mana tahu di sebelah Amang Inang yang penderita diabetes itu ada penyakit TBC-nya, kita nggak tahu. Padahal kadar gula kita tinggi. Jadi kalau mau mencegah yang penderita diabetes yang kadar gula darahnya tinggi, pakai masker, sering pakai masker aja. Ya, apalagi sering di kerumunan. Ya. Bila pasien diabetes mempunyai TBC akan sulit sembuh, yang saya bilang tadi ya Mang Inang. Bila kadar gulanya tidak terkontrol. Jadi penyakit diabetes itu hati-hati yang tidak terkontrol ya. Penderita diabetes mempunyai ciri-ciri penyakit TBC, harus diperiksa TBC-nya. Nah, itu yang saya bilang. Ada penderita diabetes, kadar gulanya tidak terkontrol. Ada batuk lama lebih dari 2 minggu tanpa fase penyembuhan, keringat malam, berat badan tidak tidak naik, ya. Walaupun makannya banyak, itu mana tahu kena TBC. Nanti di sini kalau ada tanda-tanda seperti itu, di sini ada pemeriksaan cek dahak. Nanti kita kirim ke puskesmas, nanti dicekkan dahaknya, ya. Nah, pasien TBC harus dicek kadar gulanya saat pertama kali mengambil obat TBC. Ya, jadi itu yang saya bilang sama Inang, yang penderita TBC pertama kali datang sama saya, langsung dicek kadar gulanya. Apakah dia penderita diabetes? Nanti percuma dikasih obat TBC, ternyata dia ada diabetesnya, ya. Sebaliknya juga orang diabetes harus tahu apakah dia kena TBC atau enggak, ya. Tapi dari pasien aku yang ada itu cuma 1 orang kayaknya yang diabetes, dia baru ketahuan diabetes, ada TBC-nya juga. Dia jadi pengobatannya itu Amang Inang jadi 9 bulan, bayangkan Amang Inang lah. Sudah diabetesnya dia makan obat, belum lagi Amang Inang efek samping TBC itu banyak sekali. Ada pasienku selama pengobatan dia mual muntah terus. Karena obatnya banyak, 1 tablet itu isinya banyak. Belum lagi gangguan di kulit, banyak efek samping. Terus mata kuning, itu efek samping dari obat TBC. Oke Amang Inang, ada pertanyaan enggak? Ini udah terakhir.
Udah cukup jelas? Penularannya dari mana? Oh, kalau TBC itu dari dahak, Amanginang. Dahak, salaman ya enggak. Tapi kalau dia salaman dia pas batuk, mampus. Dahak kena. Jadi Amanginang kalau TBC ini misalnya dahaknya kan ke lantai, dia itu nggak langsung mati atau ke sini. Ke sini nggak mati dia. Jadi TBC itu penyakit yang sudah lama tapi sulit dibasmi. Sampai sekarang pun Indonesia masih berperang sama TBC. Karena apa Amanginang termasuk juga apa? Kenapa negara maju itu TBC-nya rendah? Karena kita gizinya kurang. Biasanya kalau kita imunnya bagus dari gizi kan? Dari gizi itu biasanya nggak mudah tertular. Jadi Amanginang yang diabetes pun gizinya harus bagus juga supaya imunnya tinggi. Jadi walaupun dia kadar gulanya tinggi, ya gizinya harus tinggi juga. Nah, gizi yang tinggi itu maksudnya apa Amanginang tahu nggak? Unang panggonaku mengalang-aha karbohidrat. Kalau gizi yang tinggi itu adalah protein, bukan nasi namanya. Protein yang tinggi. Nah, itu gizi yang tinggi. Masalahnya Amanginang kita kan negara berkembang. Masih banyak orang miskin. Untuk membeli ikan aja nggak mampu. Rata-rata memakai ikan asin dohot, nasi godang. Gizinya nggak ada. Indomie lagi dicampur nasi udah karbohidrat kuadrat. Sebenarnya Amanginang yang paling bagus itu karbohidratnya sedikit. Proteinnya bisa banyak, ikannya boleh 2. Dagingnya banyak. Masalahnya Amanginang kita harga daging ikan itu lebih mahal kan dibanding nasi kan. Nasi sebakul bisa kenyang. Tapi kalau misalnya mau kenyang harus ikannya 2 macam. Ini saya di sini cuma 1 orang yang kena anak-anak. Anak-anak yang kena TBC di sini yang ketahuan ya. Karena mungkin efek dari vaksin. Tapi masalahnya kenanya kebanyakan dewasa karena divaksin pun di usia dewasa tidak ada artinya. Gitu. Yang disuntik di sini tuh. Di sini kan adong anak, coba bereng dong. Adong tandana. Nah, ini nih. Di mana ini? Nah, ini nih, ada nih. Nah, inilah itu BCG. Ini namanya vaksin BCG. Nah. Oh, yang dulu di garis ya? Sonari kan daong kan? Oke, Amanginang gimana? Sudah ngerti belum? Nah, makanya yang diabetes itu coba dinormalkan dulu kadar gulanya. Oh, Amang ini udah bagus nih. Inang ini masih belum. Udah berapa? Oh, udah mantap. Masih diturunkan lagi nanti dok. Berapa? 102. Oh, udah cukup, udah bagus sekali nih. 102 udah kayak kita. Aku kalau puasa Amang Inang cuma 90. Berapa? Obatnya masih nanti. Masih lanjut. Oke, Amang Inang ada pertanyaan nggak? Pas ya, udah cukup jelas ya. Inang ini juga diabetes. Jelas Ya, Inang ini padahal dulu udah sempat normal ya. Ya masih 3 kali kan dok? 3 kali aja lah. Kan 102 nih. 102 bagus. Malah bagus tuh kalau 190 pun bagus ya. Oke.